Tetapi mudah-mudahan nanti kita diberi waktu 14 hari ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh para majelis hakim kepada kami atau kepada kita. Kalau misalkan dalam waktu 14 hari ini kita bisa menyelesaikannya, kita bisa lebih cepat. Tetapi 14 hari lah itulah yang akan kita gunakan. Nah, ada memang kita ini 50 pemohon. 50 orang pemohon ini dari seluruh Indonesia, beberapa provinsi yang tentunya secara teknis kita ada, tetapi itu tidak ada masalah karena memang kita semuanya sangat bersemangat untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, bahkan membatalkan undang-undang ini seluruhnya, karena seperti dijelaskan oleh koordinator kita tadi bahwa undang-undang yang baru saja beberapa bulan ditetapkan ini sangat luar biasa memandulkan atau mematahkan seluruh undang-undang yang terkait yang kita sampaikan di dalam materi undang-undang tersebut. Nah, jadi sekali lagi kita berharap bersama-sama ke depan dalam waktu 14 hari ini tidak lama kita bisa memperbaiki dengan cepat semua yang disyaratkan oleh majelis hakim. Begitu, Bang. Mungkin pemohon bisa menceritakan tentang kerugian konstitusi apa yang dibayangkan oleh pemohon, kenapa pemohon mengajukan MK ini. Mungkin Bang Pasca bisa menjelaskan ini. Ya, saya kira ini di luar kewajaran sebagai pengelolaan keuangan negara ya. Satu perak pun harus ada undang-undangnya. Apalagi ini triliunan ya. Yang lebih gila itu ada peningkatan kebutuhan yang dari 405 triliun itu kemudian naik menjadi 600 sekian triliun dan nambah lagi sekarang 911 triliun. Dan itu bukan berarti itu berhenti sampai di situ. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan negara untuk menggunakan dana rakyat ini tidak pernah dijelaskan untuk apa. Ya, yang kedua, bagaimana mekanisme kerugian kebutuhan yang akan dipakai itu ya, sehingga kita berhak untuk tahu. Nah, kami menggugat karena ini menjadi modus sebuah perampokan dana negara, dana rakyat. Ya. Kedua, sebenarnya ada institusi-institusi yang dibangun ya untuk mengawasi. Nah, undang-undang ini menghancurkan itu semua. Pertama, kalau ini dianggap sebuah proyek, ya, maka yang pertama kali harus mengaudit itu adalah BPK. Nah, bagaimana BPK mau mengaudit kalau undang-undang kemudian membatasi, bahkan menegasi. Gitu, ya. Yang kedua, KPK berhak tahu, berhak untuk mengikuti semua proses. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga, sebagai warga negara, saya berharap betul uang ini nyata bermanfaat buat kami. Kalau Anda semua datang ke semua puskesmas di negeri ini, maka banyak sekali puskesmas yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang dimaksud. Ya, itu. Uang dikeluarkan ya. Ya, yang kedua, dalam konteks Covid, dengan judul Covid tadi, ternyata presentasi anggaran yang disiapkan itu di bawah 20%. Sisanya untuk perbaikan dampak Covid yang namanya kehancuran ekonomi. Nah, ini siapa mereka? Apakah kita sebagai buruh tidak mengalami dampak itu? Apakah kita diberi santunan oleh negara? Tidak. Yang diberikan oleh para konglomerat itu. Oleh karena itu kami keberatan sebagai warga negara yang sekaligus memohon itu untuk membatalkan ini. Karena ini menurut saya sudah tindakan yang inkonstitusional.